Kevin mengerutkan keningnya, kedua matanya yang dingin pun terlihat kaget. Kevin mengerucutkan bibirnya, lalu dia pun berkata dengan nada yang biasa, "Aku memang tidak tahu dia adalah Kina. Aku hanya merasa familiar saja. Tetapi yang punya masalah dengan dia adalah kamu. Kamu juga tahu aku tidak akan bunuh orang yang tidak punya masalah denganku. Jika aku tahu dia adalah Kina, palingan aku juga hanya akan pilih untuk tidak obati dia." Perkataan Kevin pun membuat Ahri merasa sangat marah. Kevin hanya merupakan seorang dokter yang dicari oleh Ahri. Bahkan masih merupakan sosok yang aneh. Kevin tidak memperbolehkan orang lain untuk menyentuh barangnya, terutama adalah peralatan medis, tidak peduli akan diberi seberapa banyak uang. Dia juga tidak akan membunuh orang yang tidak punya dendam dengannya. Dia tidak bisa melihat orang lain melakukan kesalahan dalam obati pasien. Semua barang-barang dia akan disusun dengan sangat rapi. Dia berhati yang dingin, dan tidak menyukai binatang seperti kucing. Intinya dia adalah sosok yang sangat aneh. "Aku sudah suruh kamu untuk berhati-hati." Ahri marah sampai melempar gelas kristal ke lantai. Dan dia pun menyalahkan Kevin. "Sekarang Kina sudah dibawa pulang oleh Ezra. Kamu pernah mengobati Kina. Ezra pasti akan tahu, nanti setelah dia telusuri, keberadaan kita akan terekspos." Saat Kevin melihat serpihan gelas kristal yang ada di lantai, tatapannya pun menjadi agak dingin. "Nanti sebelum pergi, bersihkan lantai dulu. Serpihan apapun tidak boleh ditinggalkan di sini." "Kamu?" Ekspresi Ahri terlihat suram. Kevin seolah-olah sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. "Kamu suruh aku bersihkan lantai? Kamu boleh suruh orang lain yang datang bersih-bersih." Kevin tampak tetap tenang, dan berkata dengan dingin. Ahri tidak punya waktu untuk mempermasalahkan hal ini dengan Kevin. Lalu dia pun berikan sebuah perintah dengan tegas. "Kina sedang diobati di rumah sakit terbaik di kota Zaun. Setidaknya dia harus dirawat di sana selama 1 minggu. Aku mau kamu pergi lamar kerja di rumah sakit itu, jadi dokter di sana. Lalu cari sebuah kesempatan untuk bunuh dia." Saat ini di sekeliling rumah sakit itu terdapat banyak penjaga tane. Bawahan Ahri sama sekali tidak bisa mendekati kawasan di sekitar sana. Sedangkan keterampilan medis pria ini sudah mencapai tingkatan yang sangat luar biasa. Jika dia menggunakan keterampilan medis untuk membunuh Kina, orang keluarga Okto juga tidak bisa menemukan penyebabnya. Meskipun orang keluarga Okto menemukan siapa yang melakukan ini, tetapi mereka pun sudah meninggalkan kota Zaun. Kevin mengingat tadi pagi di ruangan kecil itu, dia sebenarnya juga punya niat untuk bantu Ahri membunuh Kina. Hanya saja, jantung yang berdebar dengan rasa sakit, Kevin sampai sekarang pun masih mengingatnya dengan sangat jelas. Rasa sakit yang belum pernah dirasakan oleh Kevin pada sebelumnya pun membuat dia merasa bingung. Saat Ahri menyuruh dirinya pergi membunuh Kina, tatapan Kevin menjadi dingin, dan dia pun langsung menolaknya. "Kamu cari orang lain. Aku adalah dokter, jangan libatkan aku di masalah kalian. Kamu merasa sekarang ada orang yang lebih cocok dari kamu? Coba beritahu aku dulu." Ahri berkata dengan dingin. Sebagian besar kekuatan Ahri berada di luar negeri. Jika ada orang yang lebih cocok, apakah Ahri perlu meminta bantuan ke pria dingin ini? Sial, Ahri tidak pernah menyangka Kina masih bisa hidup. Saat di kapal, dia pun memastikan Kina sudah berhenti bernafas. Apalagi saat dia membakar kapal itu, dia pun tidak temukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia baru pergi. Siapa sangka Kina tidak mati, bahkan masih berhasil melarikan diri dari kobaran api, dan diselamatkan oleh orang yang sedang menangkap ikan. Dia terlalu beruntung, terdapat notifikasi email. Kevin membukanya, kemudian ekspresinya pun menjadi serius. "Kita tidak boleh stay di sini lagi. Tadi Dark Lord mengunggah informasi kita muncul di kawasan sekitar ini ke situs pembunuh. Aku harus pergi dulu." Kevin berkata dengan dingin, lalu dia pun berbalik dan berjalan keluar. Sebenarnya informasi ini didapatkan oleh Vito saat dia datang menjemput Kina. Dia mendengar kakek tua itu bilang ada seorang wanita kejam yang membawa bawahannya untuk mencari keberadaan Kina. Jadi Vito menebak wanita itu adalah Ahri.
Jadi dia langsung mengunggah informasi ini ke situs pembunuh. Kemudian dia pun mengetahui masalah ini tidak seperti yang dia pikirkan. Aku ikut kamu pergi. Ahri berusaha untuk menahan rasa sakit di bagian bawahnya. Jika bukan karena kamu obati Kina, keberadaan kita juga tidak akan terekspos. Kevin mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Aku akan suruh orang pergi bunuh 2 orang yang ada di pantai. Ahri berkata dengan marah, jika bukan karena 2 orang tua itu, Kina pun sudah mati. Meskipun Ahri sementara tidak bisa membunuh Kina, tetapi dia bisa membunuh 2 orang itu untuk melampiaskan amarahnya. Jika Kina mengetahui 2 orang yang menyelamatkan dia dibunuh karena masalah dia, Kina pasti akan merasa sangat bersalah selama seumur hidup ini. Kamu mau cari mati? Kevin menghentikan Ahri dan berkata, informasi itu hanya bilang kita muncul di sini, tetapi mereka tidak tahu kita stay di sini. 2 orang itu adalah orang yang selamatkan Kina, jadi bisa dibilang adalah orang yang penting. Mungkin saja pria itu sudah punya persiapan. Meskipun sekarang kamu bisa bunuh 2 orang itu, tetapi pada waktu yang bersamaan, kamu juga sudah beritahu musuh bahwa kamu sekarang masih berada di kota Zaun, bahkan masih di sekitar sini. Sekarang kamu masih luka. Kamu yakin bisa lawan pembunuh-pembunuh itu? Ahri awalnya mengira bisa bunuh 2 orang itu untuk melampiaskan amarahnya. Setelah mendengarkan perkataan Kevin, dia pun tidak bisa melampiaskannya. Ahri sangat membenci 2 orang yang menyelamatkan Kina. Tetapi jika dia sekarang membunuh 2 orang itu, nyawa dia juga akan ikut terancam. Jadi dia pun tidak ingin bermain api. Nyawa 2 orang itu tidak penting. Jadi Ahri juga tidak perlu melakukan pengorbanan yang begitu besar. Untuk sementara jangan bunuh mereka dulu, siap-siap setelah aku pulang ke sini. Ahri menyimpan HP dan menghentikan niat untuk membunuh 2 orang itu. Kevin lanjut berkata, sekitar 40 menit setelah naik mobil dari sini terdapat banyak rumah yang disewakan untuk pekerja. Kamu sementara tinggal di sana dulu. Tetapi aku tetap harus stay di sini. Aku baru mulai kerja di klinik, kalau sekarang aku tiba-tiba hilang, mereka pasti akan tebak hubungan kita berdua. Aku di sini juga bisa alihkan perhatian mereka. Setelah itu, kita baru pulang ke luar negeri sama-sama. Ahri menjawabnya. Pertarungan dirinya dengan pihak militer, seolah-olah pun seperti melempar batu dengan telur. Kali ini tidak berhasil membunuh Kina. Pria itu pasti akan menyuruh orang untuk melindungi Kina. Jika mereka mau beraksi juga agak susah. Sekarang lebih baik menghemat energi yang ada dulu. Kedepannya masih terdapat banyak kesempatan untuk membunuh Kina. Di rumah sakit, saat melihat pintu ruangan operasi dibuka, Ezra pun maju ke depan dengan sambil memeluk Clayton yang sudah menangis selama 1 jam lebih. Lalu dia pun bertanya dengan cemas, "Dokter, gimana kondisi istriku sekarang?" Tuan muda kedua, pita suara nyonya muda kedua mengalami gangguan. Penyebabnya ada 2. Salah satu penyebabnya adalah luka memar di leher nyonya muda kedua. Sedangkan satunya lagi adalah asap api. Setelah perawatan dan istirahat selama sekitar 1 minggu, harusnya pita suara nyonya muda kedua sudah normal lagi. Dokter menjelaskan kondisi Kina dengan terperinci kepada Ezra. Dokter pun merasa agak aneh. Kalau luka di lengan nyonya muda kedua tidak ditangani dalam waktu yang cepat, biasanya risiko infeksinya pun akan semakin besar, dan hanya bisa diamputasi. Tetapi obat di luka nyonya muda kedua tidak hanya menghambat infeksi yang akan terjadi, bahkan masih punya efek penyembuhan yang sangat bagus. Jadi lengannya pun tidak perlu diamputasi, kedepannya hanya perlu diobati dengan pengobatan biasa. Saat ini, suhu sangat tinggi. Jika luka tidak diobati dengan tepat waktu, luka akan cepat mengering dan akan bernanah. Lukanya pun akan infeksi karena bakteri dan kuman. Jika tidak diamputasi, mungkin nyawanya pun akan terancam karena infeksi ke bagian tubuh lainnya. Meskipun luka di lengan nyonya muda kedua sangat besar dan sudah mau mulai bernanah, tetapi lukanya ditangani dalam waktu yang tepat, bahkan lukanya juga sudah mau pulih. Mendengarkan ini, Ezra pun merasa lega. Untung saja luka Kina tidak meninggalkan gejala sisa yang tidak bisa disembuhkan. Oke,
Ezra mengangguk dengan dingin dan masuk ke dalam kamar rawat Kina. Setelah memposisikan Kina yang sedang tidur di atas ranjang, Ezra pun meletakkan Clayton di samping Kina. Kemudian dia pun pergi ke dapur untuk memanaskan bubur Clayton. Kondisi Kina masih sangat lemas, jadi sekarang dia pun tidak bisa menyusui anaknya. Saat Clayton mencium aroma susu yang dikenali oleh dia pun mengerucutkan bibirnya. Setelah gunakan semua kekuatannya, dia pun berhasil membalikkan badannya pertama kali sejak dia lahir. Kemudian dia menarik baju Kina dan mulai menangis. Sesudah itu dia langsung memasukkan baju itu ke dalam mulutnya. Ezra berjalan keluar dari dapur dengan sambil membawa makanan Clayton. Saat melihat Clayton sedang memakan baju Kina, dia pun ketakutan. Dia ingin memukul bocah kecil ini, karena bocah nakal ini sudah menekan lengan Kina yang masih terluka. Ezra berjalan ke sana dan langsung menggendong Clayton. "Clayton, kamu nakal ya? Berani tekan tangan mami kamu?" Ezra menggertakkan giginya dan memarahi Clayton. Karena ranjang didekatkan dengan tembok, kebetulan lengan kiri Kina juga menghadap ke tembok. Ezra khawatir Clayton akan terjatuh ke bawah. Jadi dia pun meletakkan Clayton di dalam, bahkan dia masih sengaja letakkan sebuah bantal, agar Clayton tidak menyentuh luka Kina. Tidak disangka bocah nakal ini sudah bisa membalikkan badannya, bahkan sampai menekan lengan Kina. Saat Clayton meninggalkan ibunya, dia pun mulai menangis lagi. Ezra menarik nafas. Dia berusaha untuk menahan amarahnya dan membelai punggung Clayton dengan sambil membujuknya. "Jangan nangis lagi. Dedi tidak marahi kamu lagi. Sini, Dedi suapin ya. Jangan nangis, oke? Jangan ganggu mami, oke?" Clayton sama sekali tidak ingin diam. Dia mati-matian untuk kembali ke sebelah ibunya. Agar tidak mengganggu Kina, Ezra pun menggendong Clayton dan keluar dari dalam kamar. Di luar, Clayton pun menangis dengan semakin kuat, bahkan masih memuntahkan bubur yang disuapin oleh Ezra. Sekarang sudah ada ASI, dia pun tidak ingin makan bubur lagi. Ezra melihat bubur yang sudah dingin. Clayton sama sekali tidak mau makan, bahkan menangis sampai suaranya menjadi serak, dan sekujur tubuhnya pun berkeringatan. Ezra pun menghela nafas dengan tidak berdaya, dan menggendong Clayton menuju ke dalam kamar lagi. Kemudian Ezra pun meletakkan Clayton di tangan kanan Kina, agar Clayton tidak menyentuh luka lengan kiri Kina. Clayton berbaring di sebelah Kina dengan sambil menangis. Dia menarik baju Kina dengan erat dan memasukkannya ke dalam mulut. Ezra pun merasa tidak berdaya dan sakit hati saat melihatnya. Setelah Clayton meminum susu ibunya, dia pun tidak ingin memakan makanan lain lagi. Tetapi sekarang Kina masih sangat lemas. Apalagi beberapa hari ini dia juga tidak memakan apapun. ASI Kina sama sekali tidak cukup untuk diminum oleh bocah nakal ini. Kondisi seperti ini, Ezra juga tidak tahu harus melakukan apa. Jadi dia pun biarkan Clayton dulu. Dia menebak setelah Clayton kelaparan, Clayton akan makan bubur. Tidak lama kemudian, Clayton pun tidur di sebelah Kina. Tadi Ezra pun memusatkan semua perhatiannya pada Kina. Sekarang dia baru ingin menelepon orang tua Kina dan orang tuanya untuk memberitahu mereka bahwa Kina sudah ditemukan. Setelah melihat waktu, Ezra pun merasa Albert sudah tidur, dan dia pun berencana untuk beritahu Albert pada besok pagi. Karena Vito ditinggalkan di pantai, jadi saat dia selesai tangani masalah di sana, dia pun suruh bawahannya pergi jemput dia. Saat dia sampai di rumah sakit juga sudah jam 3 pagi. Setelah mengetahui kondisi Kina dari dokter, Vito pun langsung pergi ke kamar rawat Albert. Saat Vito membuka pintu dengan pelan, Albert yang sedang tidur juga ikut terbangun. Kemudian dia pun langsung membuka lampu. Awalnya Vito pun ketakutan. Dia merasa agak bersalah karena sudah bangunkan Albert yang sedang tidur. "Maaf, sudah bangunkan kamu? Sudah ada kabar Kina?" Albert bertanya. "Kakak kedua tidak bilang ke kamu?" Vito merasa agak kaget. Melihat Albert tampak bengong, dia pun berkata lagi, "Kakak ipar Kina sudah ditemukan. Dia sedang dirawat di rumah sakit ini." Saat mendengarkan ini, Albert pun bertanya dengan gembira,
Kamu bilang apa? Kina sudah ditemukan? Gimana kondisinya? Tinggal di kamar rawat mana? Kakak ipar Kina diselamatkan oleh sepasang suami istri tua. Lengannya ada luka, tetapi sudah diobati. Sekarang harusnya sudah istirahat. Kamu besok baru pergi cari dia saja. Sambil ngomong, Vito pun menceritakan masalah suami istri di pantai yang menyelamatkan Kina ke Albert. Setelah mendengarkannya, Albert merasa agak lega. Kemudian dia pun mulai menangis. Untung saja Kina masih hidup. Jika tidak, Albert juga tidak tahu harus menebusnya dengan seperti apa. Kamu jangan nangis. Kakak ipar Kina baik-baik saja sekarang. Vito menyeka air mata Albert dengan panik. Kemudian dia pun berkata dengan suara yang rendah, "Kamu istirahat dulu. Besok pagi aku bawa kamu pergi cari kakak ipar Kina."